Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna huda wa tuqa wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du fa ya ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas kitab baru, yaitu kitab Al-Asma Al-Husna. Dan yang perlu kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang wajib kita imani itu adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sah iman seorang hamba ya tanpa beriman kepadanya. Dan selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada urgensi ya kita mempelajari Al-Asma Al-Husna ini. Karena ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Makanya kita harus mempelajari ini ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, karena di antara kategori pelajaran yang mulia adalah kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah ungkapan, fa inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Dan dalam konteks ini tidak perlu kita ragukan lagi bahwasanya perkara yang harus kita ketahui ya, tidak diragukan lagi bahwa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena ilmu ini kita membahas Allah, kita membahas zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pengulangan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu secara berulang kali, bahkan pengulangannya, intensitas pengulangannya itu lebih banyak menyebut pengulangan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara tentang hari akhir, hari kiamat, atau bahkan perkara tentang hukum-hukum syariat. Ya. Jadi kalau kita lihat di setiap surah saja, setiap surah kita akan dapati pasti di dalamnya terdapat nama-nama dan sifat Allah disebutkan di sana. Dan ini menunjukkan bahwasanya urgennya kita mengetahui, mengenali dan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa faidah dari itu semua? Insya Allah nanti kita akan bahas, Pak ya. Nanti kita akan bahas. Bahkan disebutkan ya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma ka'azam? Wahai Abu Munzir, ya, tahukah kamu ayat apakah yang paling mulia? Ayat apakah yang paling agung dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ubay pun menjawab, ya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, katanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan yang sama hingga akhirnya Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Jadi setelah mendengar ini, ya, setelah mendengar jawaban Ubay radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menepuk dada beliau. Beliau berkata, "Wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir." Demi Allah, berbahagialah dengan ilmu yang kamu miliki wahai Abul Munzir. Dan ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang agung. Kenapa? Karena ayat kursi itu sepenuhnya membahas tentang apa, Pak? Tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari mana? Ya tadi. Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ ada kalimat al-hayyu yang maha hidup. Kemudian ada al-qayyum yang maha berdiri, yang mengatur seluruh makhluk hidup semuanya. Dan ini juga menandakan bahwasanya di dalam ayat kursi, ya, ada beberapa nama-nama dan sifat Allah yang disebutkan beberapa kali, ya. Ini menunjukkan urgennya kita mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang teragung saja, di ayat yang teragung tadi, di dalamnya berisikan tentang pokok bahasan tentang al-asma'ul husna. Kemudian begitu pula dengan surah yang paling agung. Kalau tadi ayat, kalau sekarang surah yang paling agung apa? Suratu Al-Fatihah. Yang dari awal ayatnya sampai penutupannya itu juga berbicara tentang bukan surah Al-Fatihah, surah yang paling agung. Dari awal ya surahnya ya, dari basmalah. Kita anggap saja dari basmalah, walaupun ada khilaf apakah basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Dari awal sampai ayat akhirnya, Pak, itu berbicara tentang pokok kandungan al-asma al-husna. Dari bismillahirrahmanirrahim di situ ada kalimat ar-rahmanir-rahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, ada kalimat Rabb yang maha pemelihara, yang maha penguasa. Kemudian ada ar-rahmanir-rahim juga di dalam ayat yang berikutnya. Kemudian malik yaumiddin, ya malik artinya menguasai. Nah, di sini ada dua qiraat seperti yang pernah kita bahas. Ya malik yaumiddin dengan memanjangkan mimnya dan memendekkan mimnya, Malik Yaumiddin. Ya kan? Yang di dalamnya berisikan tentang pokok bahasan dari al-asma'u al-husna. Baik. Makanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bertanya kepada para sahabatnya mengenai hal itu. Baik. Ayajiza ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Quran, apakah salah seorang di antara kalian ada yang mampu membaca 1/3 dari Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang melakukan sholat malam itu bisa membaca 1/3 dari Al-Quran, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsa Al-Quran. Ya, Qul huwallahu ahad itu setara dengan 1/3 Al-Quran dan seterusnya, Pak, ya. Tadi ya, jadi tadi kalau kita katakan dari surah Al-Fatihah itu surah yang paling agung dan di dalamnya membahas pokok tentang zat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Kemudian di dalam surah Al-Ikhlas yang mengandung 1/3 makna Al-Quran, ya, 1/3 Al-Quran juga membahas tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran pun banyak sekali, Pak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat yang memerintahkan kita secara lafaz, itu memerintahkan kepada kita untuk mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat-ayatnya biasanya menggunakan kalimat fa'lamu, i'lamu, ya, kemudian nabbi'ni lita'lama, fa'lam. Ya, banyak sekali, Pak. Di antaranya surah Al-Baqarah, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Fa'lamu anallahu azizun hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah
Maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan banyak sekali Pak, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang kandungan lafaznya memerintahkan kita untuk mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu untuk apa? Di antara hikmahnya. Di antara hikmahnya Allah menciptakan langit dan bumi itu ya untuk mengenal Allah itu sendiri. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah yang telah menciptakan 7 langit, ya, dan seperti itu pula bumi, ya. Kemudian perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui. Nah, di sini ada kalimat Pak, lita'lamu, agar kalian mengetahui annallaha 'ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, dan sesungguhnya Allah ilmunya yang benar-benar meliputi segala sesuatunya. Di situ juga tadi secara jelas Pak, ayat yang barusan kami jabarkan. Ya, ayatnya berbicara tentang bahwasanya Allah menciptakan sesuatu ini penuh dengan hikmah. Tujuannya apa? Agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang Al-Qadir. Allah yang maha segalanya, Allah yang maha kuasa. Allah itu Al-Alim, maha mengetahui segala sesuatu dan yang lain sebagainya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjabarkan kepada para umatnya atau mengenalkan kepada umatnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan pendekatan yang mudah, Pak. Dengan pengenalan yang mudah. Ada di antara riwayat yang sahih yang mengatakan bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan rombongan perang, Pak. Kedatangan rombongan tawanan perang. Kemudian di antara rombongan itu ada seorang ibu yang terpisah dengan anaknya. Kemudian ya tidak berselang lama, ibu tadi bertemu dengan putranya yang masih kecil. Kemudian ia peluk bayinya, ia sayangi bayinya, ia susui bayinya. Kemudian melihat peristiwa tadi, ya, melihat fenomena seorang ibu yang sempat terpisah dengan bayinya, kemudian dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ia peluk dengan penuh cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam momen yang seperti itu, beliau menjadikan kesempatan itu dalam rangka memperkenalkan nama Allah, memperkenalkan sifat-sifat Allah kepada para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, menurut kalian, apakah ibu ini yang tadi memeluk bayinya yang ada di antara rombongan tawanan perang rela melemparkan anaknya ke dalam kobaran api yang membara? Kemudian para sahabat pun mengatakan, la ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah, bagaimana ibu yang sesayang itu yang barusan kami lihat itu tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api yang membara. Ya, kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, ya, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah itu, kalau kalian tahu, lebih sayang berkali-kali lipat kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Jadi ingin memperkenalkan kepada Allah bahwasanya Allah itu Ar-Rahim, ya, maha berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya, Rasulullah itu menggambarkan dengan pendekatan yang ringan. Ya, seorang ibu saja kepada anaknya begitu sayang, apalagi Allah kepada para hambanya. Seorang ibu mungkin saja bisa berkonflik dengan anaknya, bisa marah dengan anaknya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya kepada hamba-hambanya tidak pernah terjadi yang namanya konflik yang demikian. Nah, ibu itu cinta, sayang kepada anaknya, tapi dalam kecintaannya itu ada momen di mana ia berkonflik dengan anaknya, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya tidak mencakup itu semua. Jadi itu perbedaannya, Pak. Itu perbedaannya, ya. Perbedaannya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada juga riwayat-riwayat yang lain yang menggambarkan tentang bahwasanya Allah itu maha
menerima taubat, Allah itu Maha mengampuni. Ya, ada riwayat juga yang mengatakan demikian ya. Ketika ada kisah yang demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggambarkan tentang Allah itu juga Maha menerima taubat. Kemudian di antara riwayat yang lainnya juga, Rasulullah pernah ingin menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya Allah itu As-Sami', ya, Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat. Yang mana beliau langsung memperagakannya, ya, beliau langsung memperagakannya dengan anggota tubuhnya. Ketika Rasulullah SAW membaca salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surah An-Nisa, Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya agar berhati-hati dalam menunaikan yang namanya amanah dan hukum. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah membacakan kepada para sahabatnya, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, ya. Kemudian kalau kalian berhukum, yang menghakimi di antara umat manusia, hendaknya kalian menghakimi dengan cara yang adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Di sini Allah mengatakan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan, ya, ketika pelajar mengajarkan kepada para sahabatnya tentang hukum menunaikan amanah dan berbuat adil tadi, ini kesempatan, ya, bagi Rasulullah untuk mengajarkan atau mengenalkan kepada para sahabatnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengisyaratkan, ya, dengan dua telinganya. Ya, yang pertama mengisyaratkan dengan menunjuk jari ke telinganya. Menunjuk jari ke telinganya. Kemudian mengarahkan jarinya ke matanya. Ya, ini bukan untuk tasybih. Ini bukan untuk memperumpamakan pendengaran ataupun penglihatan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini dalam rangka tahqiqan. Apa tahqiqan itu? Menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar mendengar, benar-benar melihat. Bukan dalam rangka at-tashbih, memperumpamakan zat makhluk dengan Allah. Jadi begitu Pak, ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada beberapa, ya, urgensi kita mengenali nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah kita mempelajari Al-Asmaul Husna ini adalah agar kita semakin cinta kepada Allah yang pertama. Kemudian agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara urgensi kita mempelajari Al-Asmaul Husna. Makanya tadi sudah kita jelaskan, ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya berkata Ahmad bin Asim, ya, beliau mengatakan man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Barang siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas tiga pondasi, di atas tiga pilar. Yang pertama dibangun di atas al-mahabbah, kecintaan. Jadi kita ibadah kepada Allah itu ya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-raja. Kita beribadah kepada Allah selain kita cinta juga kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dilandaskan perkara yang ketiga, yaitu al-khauf. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak melaksanakan ibadah, maka Allah berhak untuk menghadap kita. Jadi ibadah kepada Allah dibangun di atas tiga pondasi tadi, al-mahabbatu, al-raja'u, dan al-khaufu. Baik ikhwata fillah dan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu kalau mencintai Allah, ya, tapi dia tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana dia bisa menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Orang itu kalau mengetahui di antara nama-nama Allah itu adalah As-Sami', Maha mendengar, dan itu terpatri di dalamnya, Pak. Dia memahami sarahnya As-Sami' itu apa.
Para ulama itu menjelaskan as-sami' saja, Pak, maha mendengarnya Allah saja, itu sampai beberapa bab. Ya, ini untuk mengajarkan kepada kita dengan apa namanya, kita tidak hanya mengenal Allah saja, tapi kita juga harus mengetahui seluruh nama-namanya. Apa tujuannya? Orang itu kalau sudah mengetahui Allah maha mendengar, maka akan terjaga lisannya. Ini yang pertama. Akan terjaga lisannya. Kenapa? Karena sesuatu apa yang hendak dia ucapkan, ini belum mengucapkan, Pak, baru mau mengucapkan sesuatu. Seorang itu tahu, Allah pasti dengar nih, saya mau ngomong apa. Jadi pasti dia akan menghindari yang namanya dosa-dosa yang disebabkan dari lisannya. Baik itu mengumpat, baik itu menggunjing, menggibah dan lain sebagainya. Dia akan tinggalkan itu semua karena seorang hamba itu tahu, ya, di antara nama-nama Allah itu ada As-Sami'. Begitu pula dengan seorang itu mengetahui di antara nama Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tak tampak maupun yang tampak. Maka seseorang itu akan terjaga dari melakukan yang namanya dosa. Ya, belum melakukan, Pak, baru niat saja. Dia berpikir, wah, Allah ini pasti tahu ini. Kalau saya melakukan ini dan itu, pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan kita. Ya, kalau saya berbuat maksiat, pasti saya akan tercatat dosanya. Kalau melakukan kebaikan, pasti tercatat kebaikannya. Jadi seorang hamba itu akan berpikir, Pak. Seorang hamba itu akan berhati-hati dalam melaksanakan segala sesuatunya. Baik, ikhwata fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian setelah kita tadi mengetahui pokok-pokok dasarnya, yaitu urgensi kita mempelajari Al-Asmaul Husna, mari kita bersama-sama juga terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah dasar dalam memahami Al-Asmaul Husna. Karena ini adalah perkara yang penting, Pak, ya. Perkara yang penting sekali. Di dalam Al-Qur'an setidaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setidaknya ada 4 kali kalimat Al-Asmaul Husna. Ya, secara spesifik kalimat Al-Asmaul Husna. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian adalah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah al-asmaul husna itu, maka berdoalah kalian, bermohonlah kalian kepada Allah dengan menyebut asmaul husna tadi. Ya. Kemudian di ayat yang lainnya juga disebutkan Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna dalam surah At-Taha. Kemudian disebutkan juga di ayat yang lainnya qul huwallaha wa rahman ayyaman ma tad'u falahul asmaul husna di dalam surah Al-Isra. Kemudian wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna dalam surah Al-Hasyr. Jadi setidaknya ada 4 surah yang secara spesifik itu menyebutkan kalimat al-asmaul al-husna. Baik. Yang pertama, Pak, kaidah dasar yang pertama, ya, dalam Al-Asmaul Husna, dalam memahami Al-Asmaul Husna ini adalah bahwasanya di antara syarat-syarat dari Al-Asmaul Husna, ya, yaitu kita akan mempelajari tentang dhawabit Al-Asmaul Husna, yaitu syarat-syarat Al-Asmaul Husna. Jadi kaidah yang pertama, kita harus mengetahui syarat-syarat Al-Asmaul Husna itu apa saja. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam itu semua, kita akan membahas definisi dari Al-Asmaul Husna itu apa dulu. Baik, al-asma itu, ya, itu dari kata ismun, ya, jamak taksir dari ismun, artinya nama-nama. Kalau ismun itu satu, kata tunggal. Bentuk jamaknya itu asma, artinya nama-nama. Kemudian ada kalimat al-husna. Al-husna itu artinya adalah nama-nama terindah, nama-nama terbaik. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama memiliki definisinya masing-masing. Tapi kita ingin menyampaikan istilah apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah dalam perkara ini. Beliau mengatakan al-asmaul husna al-ma'rufatu hiya allati yud'allahu biha. Ini yang pertama. Al-asmaul husna yang dikenal adalah nama-nama yang digunakan untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya allati ja'at fil kitabi was sunnah. Ya, nama-nama tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hiya allati taqtadil madha wa thana bi nafsiha. Yang mana nama-nama tersebut
menunjukkan pujian dan sanjungan dengan maknanya itu sendiri. Jadi maknanya itu, nama-nama Allah itu sudah langsung menunjukkan secara langsung sanjungannya, ya. Baik. Nah, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh beliau, jadi setidaknya definisi yang tadi kita sampaikan, terdapat 3 syarat untuk menentukan apakah sebuah nama itu termasuk nama-nama Allah atau tidak. Ya, nama-nama Allah atau tidak. Ini kaidah yang pertama. Kita harus mengetahui syarat-syarat al-asmaul husna. Dari definisi tadi, setidaknya ada 3 syarat yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, Pak, ya, dengan 3 syarat itu, ya, itu untuk menentukan apakah sebuah nama itu termasuk nama Allah atau tidak. Maka ketiga syarat tersebut, ya, ketiga syarat tadi itu bukan dari akal, Pak. Ya, ketiga syarat itu diambil intisarinya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah la asmaul husna, ya, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna tadi. Yang mengatakan demikian sebab Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sumbernya? Dari Al-Qur'an. Dan nama-nama yang terindah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama ini secara langsung mencerminkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya seorang hamba itu dianjurkan atau diperintahkan untuk memohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah yang menggunakan nama-nama tadi. Ya, dengan nama-nama tadi. Baik, kita akan masuk, Pak. Ya, kita akan bahas satu persatu syarat dari al-asmaul husna. Ini kaidah yang pertama, kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya ada 3. Kita masuk ke syarat yang pertama. Yang pertama, al-asmaul husna haruslah datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tadi berdasarkan dari firman Allah, walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah al-asmaul husna. Di sini kata-kata al-asma, Pak. Al-asma itu ada alif lamnya. Kalau di dalam bahasa Arab, alif lam itu banyak sekali jenisnya. Nah, adapun alif lam yang ada di dalam ayat ini, walillahil asmaul husna, alif lam di sini adalah alif lam al-ahdiyah. Apa itu alif lam al-ahdiyah? Alif lam al-ahdiyah itu menunjukkan, ya, bahwa nama-nama tersebut, ya, atau sesuatu tersebut itu sudah ma'ruf, sudah diketahui, sudah tersebutkan. Makanya al-asmaul husna alif lamnya di sini alif lam al-ahdiyah, yang berarti al-asma di sini, ya, nama-nama ini itu sudah diketahui, dikenal, tersebutkan, yaitu disebutkan atau dikenal baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Jadi nama-nama itu sudah bersumber, sudah diketahui baik dari atau sudah disebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, maka dari kesimpulan ini, maka seseorang tidaklah boleh mendatangkan asmaul husna dari akalnya. Ya, nggak boleh, Pak. Ada orang mendatangkan asmaul husna ini dari apa? Dari akalnya, dari hawa nafsunya semata. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu memerintahkan kita, Pak. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama-namamu yang engkau namakan dirimu dengannya. Jadi kita nggak boleh, Pak, membawa atau mendatangkan asmaul husna itu dari diri kita, dari akal kita atau hawa nafsu kita. Bahkan Rasul sendiri, Pak, ya, mengajarkan sebuah doa, aku mohon kepadamu wahai Rabbku dengan setiap nama-namamu yang ada, yang engkau namakan dirimu sendiri dengannya. Ya, nggak boleh. Nabi saja nggak berani, Pak, mendatangkan al-asmaul husna dari diri beliau sendiri, dari akal diri beliau sendiri. Ya. Baik, jadi ini, Pak, ya. Jadi kalau semua asmaul husna itu bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis, maka tidak boleh kita mendatangkan al-asmaul husna itu dari akal kita. Baik, maka di antara pelanggaran dalam menetapkan nama-nama Allah, yang pertama adalah menetapkan nama-nama Allah tanpa dalil. Ini nggak boleh, Pak. Nggak boleh kita mengatakan al-aqil. Apa al-aqil artinya? Yang maha berakal. Kemudian kita nisbatkan kepada Allah, nggak boleh. Emang karena nggak ada dalil baik di Al-Quran maupun As-Sunnah
yang menyebutkan bahwasanya di antara nama-nama Allah itu ada Al-Aqil, yang maha berakal, nggak ada. Ya, nggak boleh kita membuat-buat. Ya, kita hanya boleh menetapkan nama-nama tadi sesuai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri nama-namanya dari apa? Baik dari Al-Qur'an, Allah sendiri yang menyebutkan dari Al-Qur'an atau dari lisannya Rasulullah. Ya, kita nggak boleh menyebut mendatangkan yang lainnya. Kemudian pertanyaannya Ustaz, kalau tidak boleh mendatangkan sebuah nama kemudian kita nisbatkan itu kepada Allah, yang mana itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, lantas bagaimana dengan orang yang menyebut Tuhan? Gimana Pak? Boleh nggak? Tuhan itu kan ada di Al-Quran, Hadis nggak ada tuh. T-U-H-A-N nggak ada. Terus gimana kalau ada orang yang mengatakan Tuhan? Gimana Ustaz? Itu kan nggak ada di Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah itu boleh nggak Ustaz? Atau Gusti Allah? Nah itu boleh atau enggak ya? Boleh atau tidak? Ustaz. Nah maka dalam perkara ini, maka jawabannya kata para ulama, ya Tuhan, ya bukanlah nama Allah dalam bahasa Arab. Dia adalah bahasa Latin, bahasa Indonesia. Akan tetapi persoalan ini bisa saja kita masukkan ke dalam pembahasan penterjemahan nama Allah, itu boleh. Ya, kita masukkan pokok bahasanya dalam penterjemahan nama Allah, itu sudah ada dalam bahasa Arabnya. Cuma kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu tidaklah termasuk dari pokok yang kita bahas tadi. Mendatangkan nama-nama Allah yang tidak ditetapkan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, itu nggak masuk di dalam pokok bahasan itu. Maka ketika ada yang mengucapkan Tuhan, maka yang dimaksud dari Tuhan itu adalah terjemahan dari Al-Khaliq, ya, Maha Pencipta, atau Al-Ilah, yang maha yang patut diibadahi. Sama kayak ada yang mengatakan Gusti. Gusti Pangeran misalkan. Ya. Itu mungkin kalau diambil maksudnya dari terjemahan Al-Malik, ya, Sang Maharaja, ya, maka dia tidak masuk ke dalam pokok dari yang kita bahas kata para ulama. Beda lagi Pak, kalau kita mendatangkan nama dalam bahasa Arab, misalkan, yang itu nggak ditetapkan dari dalam Al-Quran pun Al-Hadis, maka itu pokok bahasan yang lainnya. Ya, jadi bisa dibedakan Pak ya, menerjemahkan dari nama-nama Allah yang sudah ada dengan mendatangkan nama-nama baru yang tidak ditetapkan, itu adalah pokok bahasan yang berbeda. Kemudian, ya, perkara yang salah dalam menetapkan nama-nama Allah yang kedua adalah menetapkan nama-nama yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataan Al-Ab. Apa itu Al-Ab? Al-Ab itu artinya bapak. Ya, bapak seperti yang dikatakan oleh Ahlul Kitab yang mengatakan Ilahul Ab, Tuhan Ab. Atau seperti yang disebutkan oleh orang-orang falasifah yang mengatakan al-illatul ula, ya, sebab pertama. Ya, sebab pertama atau causa prima kata para falasifah. Nah, ini nggak boleh Pak ya. Ini nggak boleh. Nanti ini bahasanya agak masuk ke ilmu mantik sedikit Pak ya dalam. Jadi kita nggak mau terlalu membahas ini. Jadi menetapkan nama-nama buruk kepada Allah Subhanahu wa taala nggak boleh. Kalau seandainya menetapkan bapak berarti Allah punya anak, punya itu dan sebagainya. Itu adalah ketetapan yang buruk, ya, yang buruk. Baik, ikhwata fillah dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan yang ketiga, kita tidak boleh menetapkan nama-nama Allah dengan kias. Ya, menggunakan kias, mengkiaskan sesuatu, ya, kita samakan sesuatu itu kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Pak, di antara kias, ya, nggak boleh kita mengatakan Allah itu Al-Jawad. Apa itu Al-Jawad? Walaupun maknanya baik, tapi nggak boleh kita kiaskan kata itu ke dalam nama-nama Allah yang lainnya. Al-Jawad itu artinya dermawan. Ya, walaupun maknanya baik, tapi nggak boleh kita kiaskan itu kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya.
Sama kayak as-sakhi. As-sakhi itu juga memiliki makna yang serupa seperti al-jawad, dermawan, pemurah. Kenapa? Gak boleh. Kan artinya bagus, Ustaz. Kenapa gak boleh dikiaskan? Gak boleh disamakan dengan nama-nama Allah yang sudah ada tadi. Kenapa? Karena memang gak ditetapkan oleh dalil. Ya, tidak ditetapkan oleh dalil. Walaupun al-jawad itu juga memiliki makna atau mengandung makna as-sa'ah, artinya keluasan, kelapangan. Ya, maka nggak boleh Pak ya mengatakan demikian. Kemudian di antara nama-nama Allah, di antara nama-nama Allah itu Al-Jawad. Kita nggak boleh memperumpamakan nama Allah Al-Jawad itu kita kiaskan dengan kalimat As-Sakhi. Kemudian di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qawi. Al-Qawi itu artinya maha perkasa, maha kuat. Maka nggak boleh kita menambahkan nama lain seperti Al-Jaldu. Al-Jaldu itu juga sinonim dari kata Al-Qawi, Pak. Yang secara bahasa artinya memiliki makna yang mirip, sama-sama mengandung makna kuat. Tapi kenapa Al-Qawi itu boleh sedangkan Al-Jaldu nggak boleh? Karena Al-Qawi itu ada dalilnya, baik dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah. Sedangkan Al-Jaldu ini nggak ada, Pak. Walaupun secara bahasa artinya mirip. Ya. Kenapa? Karena Al-Jaldu itu, Pak, dalam bahasa Arab memiliki konotasi yang berbeda. Al-Jaldu itu memiliki makna atau konotasi at-takalluf. Takalluf itu artinya apa? Usaha. Maksudnya adalah kekuatan yang diusahakan. Ya, kekuatan yang dihasilkan dari perjuangan. Itu namanya Al-Jaldu. Sehingga sesuai dengan keagungan Allah tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah itu apa? Menghasilkan kekuatan dari sesuatu yang diusahakan. Itu enggak mungkin pada zat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun maknanya secara bahasa berdekatan, tapi enggak boleh kita kiaskan itu kepada yang lainnya. Sama, contohnya seperti di antara nama Allah itu Al-Alim. Ya. Al-Alim, Maha mengetahui. Maka di antara sinonim Al-Alim itu ada namanya Al-Arif. Sama, Pak, hampir mirip. Maknanya hampir mirip, sama-sama memiliki makna yang serupa, mengetahui. Tapi kenapa Al-Alim boleh kita tetapkan sedangkan Al-Arif enggak boleh? Kenapa Ustaz Al-Arif enggak boleh dikiaskan ke Al-Alim? Karena memang Al-Arif sendiri tidak ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kenapa? Karena Al-Arifu secara bahasa jamaah mengandung makna mendapatkan pengetahuan setelah ketidaktahuan, itu Al-Arif. Orang itu dikatakan Al-Arif, ya berarti sebelumnya dia bodoh, tidak tahu, kemudian dia belajar jadi tahu. Makanya disebut dengan Al-Arif. Sedangkan itu tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah demikian, ya. Demikian. Jadi makanya Pak, para ulama itu ketika menetapkan nama-nama Allah yang baik tadi, ya, itu menetapkan sesuai dengan dalil-dalil yang jelas untuk menentukan nama-nama itu termasuk dalam Asmaul Husna atau tidak. Kemudian syarat yang kedua, ya tadi kan syarat yang pertama, Pak ya. Kemudian syarat yang kedua, ya dalam Al-Asmaul Husna, nama-nama itu haruslah digunakan dalam doa. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fad'uhu biha. Maka bermohonlah atau berdoalah dengannya atau dengan menyebut Asmaul Husna dalam doa. Nah, di sini agak sedikit mikir, Pak ya. Ketika suatu nama itu tidak bisa digunakan untuk berdoa, maka tidak disebut dari bagian Al-Asmaul Husna. Maka fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maka doa ini mengandung dua makna, Pak. Doa di dalam ayat ini kata para ulama mengandung dua makna. Yang pertama adalah du'aul mas'alati, kemudian yang kedua adalah doa al-ibadah. Du'aul mas'alah itu artinya doa permohonan. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan doa permohonan?
Doa yang permohonan yang dimaksud di sini adalah permintaan yang biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti minta rizki, minta kesehatan, minta kelancaran urusan dan yang lain sebagainya. Itu namanya doaul masalah, doa permohonan. Ya, doa yang kita memohon atas hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya doa al-ibadah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi dari nama-namanya. Misalnya dengan kita mengimani dan meyakini makna-makna tersebut. Contoh misalkan Pak, kalau kita katakan misalkan nama Allah, di antara nama-nama Allah itu Ar-Razzaq. Nah, kita bisa mengatakan Pak, ya, kita bisa menggunakan nama ini dalam doa dengan dua cara. Kita ulangi lagi, dari doa al-mas'alah dengan doa al-ibadah tadi. Kita bisa menggunakan di antara nama Allah itu ada yang namanya Ar-Razzaq. Kita bisa menggunakan nama Ar-Razzaq tadi itu dengan dua cara. Yang pertama adalah doaul mas'alah. Ya, kita memohon kepada Allah agar rizki kita dilancarkan, maka kita mengatakan ya Razzaq urzuqni. Nah, kita bisa gunakan nama Allah itu untuk doaul mas'alah. Kita sebutkan nama Allah dalam rangka untuk memohon hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan ya Razzaq urzuqni. Ya Ghafur ighfirli. Wahai yang Maha memberi rizki, berikanlah rizki kepadaku. Wahai yang Maha mengampuni, ampunilah dosa-dosaku. Kemudian Ar-Razzaq ini juga bisa digunakan dalam doaul ibadah. Ya, doa ibadah dengan meyakini sebaik mungkin dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah adalah pemberi rizki, ya, dengan meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa kehendak untuk memberikan kita rizki. Jadi kita bisa beribadah Pak. Ya, jadi doaul ibadah itu kita berkeyakinan dalam hati kita. Beribadah dengan sepenuh dengan keyakinan kita kepada Allah bahwasanya Allah itulah yang beri rizki. Kita husnuzan kepada Allah, Allah yang beri rizki. Itu doaul ibadah. Ya, kita mengimani Allah Maha memberi rizki, maka dalam hati kita husnuzan Allah yang ngasih rizki, bukan orang lain. Maka kita tidak khawatir terhadap rizki kita, tidak hasad kepada orang lain. Itu doaul ibadah. Tapi kalau doaul masalah, kita sebut Ar-Razzaq tadi, ya, untuk menyanjung Allah kemudian meminta hajat kita. Ya Razzaq urzuqni, ya Ghafur ighfirli, ya Rahman, ya Rahim, yassir umurana wa umural mu'minin. Wahai ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah urusanku dan urusan kaum muslimin. Itu namanya doaul masalah. Kita gunakan nama-nama Allah tadi untuk meminta hajat-hajat kita. Tapi kalau doaul ibadah, ya kita ibadahi, kita imani Pak. Ya, Allah itu Maha memberi rizki, kemudian kita imani ya dengan husnuzan, berprasangka baik, Allah yang ngasih rizki. Sudah, kita nggak khawatir dengan rizki kita hari ini. Nah, itu sudah ibadah Pak. Itu namanya doaul ibadah. Ikhwatafillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama Allah, syarat yang ketiga itu menunjukkan sifat pujian kepada Allah secara langsung. Jadi nama-nama Allah tadi itu menunjukkan secara langsung secara langsung sifat-sifat dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi al-asmaul husna, nama-nama yang baik, maka nama-nama tadi sudah mencakup pujian secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semua sifat atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah dapat dijadikan namanya. Sekali lagi, tidak semua perbuatan Allah baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu bisa menjadi nama Asmaul Husnanya. Tapi kalau Asmaul Husna Allah itu sudah otomatis mengandung keindahannya dan sifatnya secara langsung. Contohnya apa? Contohnya biar bingung ya. Kemudian diantaranya adalah
wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Allah pun membuat tipu daya. Di sini Allah mengabarkan tentang perbuatannya, yaitu membuat tipu daya kepada orang kafir. Maka nggak bisa kita katakan dari perbuatan Allah ini kita jadikan Allah itu punya sifat al-makir, maha pembuat tipu daya, kan nggak disebutkan Pak nama itu. Paham ya? Tapi kalau Asmaul Husna yang sudah ada yang kita ketahui, itu secara otomatis mengandung sifat-sifatnya. Insya Allah nanti kaidah ini kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang agar lebih mudah dalam memahami nama-nama Allah. Baru kemudian nanti kita akan mensyarah satu persatu dari Al-Asma Al-Husna Pak. Ya, dari Ar-Rahman sampai yang terakhir. Satu persatu insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.